Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari sorga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan kau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludahi, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersuka atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua bagi berdiri bersama kita muliakan pujian ini. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Sama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat
Sama-sama kita katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Coba Tuhan katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang dahsyat. Dia Allah yang terhebat, luar biasa dan dahsyat bagi kita. Mari lebih lagi kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan saat ini, terlalu sangat baik kasih-Mu buat kami. Terlalu sangat baik anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita dengan pujian ini berkata di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, oh Yesus, nama-Mu Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama. Ku mau puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
selalu mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, segala sembah kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang segala baik dan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Amin. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku, kami menyembah-Mu, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, katakan ku selalu sembah-Mu. Amin, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua kita sembah Dia. Oh, Jesus, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak terima segala sembah, segala pujian, jiwaku Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, semua baik, semua jiwaku Tuhan. Hasil-Mu yang terima, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Naikkan sembah-Mu bagi Raja kita. Segenap jiwaku Tuhan. Kemuliaan hanya
warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Firman-Mu berkata kerajaan Allah sudah dekat. Firman-Mu berkata kerajaan Allah ada di tangan kami. Kuasa, kasih, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian dalam hidup kami. Mau berdoa menit-menit ke depan adalah menit-menit kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan menit-menit mujizat Allah dinyatakan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Sementara setiap kami yang mendengarkan program ini Tuhan, yang sedang menantikan mujizat Tuhan, jamah satu persatu, surga terbuka atas kami dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada yang setia dengan program ini. Katakan, saya sampaikan shalom buat kita semuanya. Haleluya. Saya percaya after COVID-19, setelah COVID-19, akan ada banyak perkara-perkara dahsyat, akan ada banyak perkara yang luar biasa, akan ada pemulihan-pemulihan yang di segala bidang yang terjadi atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama mujizat masih ada. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, mungkin katakan sama-sama hari ini, Yesus dahsyat. Katakan sama-sama, Yesus luar biasa. Mungkin sebagian kita berkata, Pak Wahyu, mana mungkin Yesus itu dahsyat atasku. Baru saja saya mengalami persoalan yang begitu besar dan rasanya saya tidak mampu. Dan saya sudah berdoa sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, di acara Semua Blessing saya membahas tentang hal ini saudaraku. God three answer to your prayer. 3 hal dalam hal Tuhan menjawab doa. Yang pertama, ketika Anda berdoa, Alkitab berkata, yes, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, no yet, saudaraku, belum. Dan dengar baik, ketika Tuhan berkata belum, itu bukan berarti tidak. Tetapi one day Tuhan akan menjawab dengan segala sesuatu dan mujizatnya terjadi atas kita. Kalau mungkin saudara hari ini sedang saya berkata, Pak Wahyu, sampai hari ini saya belum mengalami mujizat Tuhan. Dengar, belum bukan berarti tidak. Amin, amin, amin. Kalau saudara ikuti program ini, tulis di komentar daripada Facebook saudara, katakan belum bukan berarti tidak. Haleluya. Tetapi yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih, yang ketiga adalah I have something better in mind. Aku punya sesuatu yang lebih keren, aku punya sesuatu yang lebih dahsyat, aku punya sesuatu yang lebih luar biasa buatmu jika doamu belum dijawab sampai hari ini. Amin, 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 amin. Yang jomblo, Pak, saya sudah berdoa puasa, doa Senin dan Kamis saudaraku. Saya doa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, belum ada jawaban. Dengar, Allah punya sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang kau pikirkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu tetap bersuka cita, tetap fokus kepada Tuhan untuk melihat kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama, membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan saudaraku, merupakan sebuah ajakan buat kita, yaitu percaya aja, gitu aja kok repot. Ya, haleluya. Katakan sama-sama, percaya aja, gitu aja kok repot. Saudaraku, hidup Kristen, life is very simple. Hidup Kristen itu hidup yang sangat simple. Yang membuat amburadul, yang membuat repot itu kadangkala kita. Kalau hidup kita ini nurut Tuhan,
Kalau Tuhan berkata no dan kita menjawab kita ikut tidak. Dan kalau Tuhan berkata yes dan kita berkata ya, hidup itu paling indah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir bersama dengan tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang mungkin saudara berkata, bagaimana cara dapat tuntunan Tuhan? Saudara mesti rajin berdoa dan saudara baca Alkitab. Gimana ngalami damai sejahtera kita hari-hari ditentukan oleh Tuhan. Di bagian yang lalu saya katakan ketika saya 14 tahun yang lalu saya datang di Pulau Sumba, saudaraku. Pengusaha-pengusaha di Jakarta bilang, Pak Wahyu, ngapain nih pergi ke Sumba? Sumba tidak ada listrik katanya. Ini tidak akan terkenal katanya. Haya, ngo bukan cari yang terkenal ya. Ngo cari nama Tuhan dimuliakan ya. Dan sampai hari ini saya tumbuh gemuk dan segar. Saudaraku sampai bingung menurunkan berat badan. Tapi tiap sore sudah olahraga lumayan, saudaraku. Nah, saudaraku, life is very simple. Hidup ini sederhana. Hari ini saudaraku yang sedang mengalami keruwetan, mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, saya sedang dalam persimpangan. Dengar baik, belajar dengar suara Tuhan. Mungkin saudara berkata, caranya bagaimana? Saudaraku, Tuhan itu gampang dijumpai. Saudaraku, ketika engkau bergaul karib, saya yakin Pak Hengki tahu betul siapa istrinya Ibu Pendeta Vince. Tahu ukuran sepatunya, tahu aromanya. Aroma amis atau aroma wangi, itu tahu Pak Hengki. Sekalipun tutup mata. Kita juga diajar, saudaraku. Kita dengar mana suara Tuhan, mana suara setan. Satu saat ada pendeta di kota kami ini, saudaraku. Dia begitu ngeroh banget, saudaraku. Satu saat ketika dia ngeroh, dia mau ke alamat di kampung, di desa betul. Mereka sama-sama pendoa bilang, kemana nih terus? Roh Kudus bilang lurus. Terus kemana? Roh Kudus bilang kiri. Terus kemana Pak Pendeta? Roh Kudus bilang lurus terus. Sama-sama pendoanya ini satu tim. Saudaraku, saya dengar kesaksian dari orang lain. Kemudian mentok di pinggir laut. Terus ini kemana? Tidak tahu, Tuhan tidak berbicara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Percaya aja, gitu aja kok repot. Pertanyaannya mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, mana mungkin di tengah-tengahnya krisis, di tengah-tengah masalah yang saya jumpai, saya harus percaya aja gitu aja. Ya iyalah, gitu aja kok repot. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, kenapa kita harus percaya aja dan gitu aja kok repot? Yang pertama alasannya adalah the power of Christ has not changed. Kuasa Allah sudah pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6a berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. From I am the Lord, for I am the Lord, I change not. Dia Tuhan yang tidak berubah atas kita. Tuhan memegang ketetapannya dan janjinya. Dengar baik, yang sedang sakit-sakit dengar baik firman Tuhan. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau engkau berkata, ya Bapak, engkau saudaraku, Tuhan yang sama, yes, anakku. Tuhan memegang ketetapannya dan janji. Kalau hari ini sedang terpuruk ekonomimu, dan saudara berkata, Pak, kayaknya ekonomi mulai drastis ngalami penurunan. Dengar baik. For I am the Lord, I change not. Dia Tuhan yang tidak berubah, yang akan memulihkan, yang akan memberkati, yang akan menyembuhkan. Dan saudaraku, saya percaya after COVID-19, setelah COVID-19, saya percaya ini akan terjadi pemulihan besar-besaran atas hidup saudara. Dibangun kembali bisnis ekonomi yang benar, ekonomi kingdom, ekonomi kerajaan Allah. Saudaraku, semua dibangun atas nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, engkau tinggal dalam kerajaan yang tergoncangkan dan engkau tidak akan tergoncang. Yang setuju katakan amin. Yang pertama alasannya kenapa, saudaraku? Kita harus percaya aja, gitu aja kok repot, karena the power of Christ has not changed. Karena Tuhan memegang perjanjiannya. Kau yang
berjanji dan kau yang mengingkari, itu manusia. Seberapa banyak dalam konseling Kristen orang ketemu anak-anak muda berkata, Pak, saya pikir dia setia, Pak. Setelah kuliah di Kupang, Pak, semester 1 kami makan sama-sama di warteg. Malam kami makan pecel lele, Pak. Kami begitu akrab, boncengan seperti tukang ojek, seperti Galih dan Ratna di Kupang, Pak. Kami begitu setia. Semester 7, 8 dan semuanya, Pak. Tapi giliran wisuda, memang Pak, laki-laki buaya. Dia gandeng wanita lain dan teman dekat saya, Pak. Sakitnya aku di sini. Dengar baik yang sedang di ghosting atau disakiti. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Tapi yang di ghosting, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. For I am the Lord, I change not. Yang sakit, yang perlu mujizat, yang perlu pemulihan, dengar baik. The power of Christ has not changed. Dia Allah yang tidak berubah. Di bagian Allah saya katakan, manusia gampang berubah. Tapi Tuhan kita sonde pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Tuhan tetap memegang perjanjiannya. Mengapa Allah tidak berubah? Karena dikatakan He is God, Dia adalah Tuhan, Dia bukan manusia, Dia bukan suami, Dia bukan istri, Dia bukan tetangga, Dia bukan mertua. Sehingga berkata, kenapa Allah yang namanya Yesus tidak berubah? He is God, Dia Allah. Makanya tulisan Ibrani sedikit belajar saudaraku. Eheye, aser, eheye. Artinya apa? I am that I am. Allah ingin menunjukkan identitas atas kita. Bahwa dia Tuhan, I am that I am. Allah yang tidak berubah. Apapun kondisimu hari ini sahabat Kristus. Mungkin engkau betul-betul hancur lebur. Hancur hatiku. Dan sebagainya. Dan mungkin hopeless. Tidak ada mungkin pertolongan. Dengar baik. Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Artinya apa? Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah yang berjanji dan menggenapi semua janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Emosi sampai jatuh. Hari ini yang sedang alami saudaraku. Betul Pak, ini tidak mungkin ada jalan keluar buatku. Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Ketulis di satu komentar saudara. Aku adalah aku. He is God. Saudara mungkin saya sudah mendoakan mungkin puluhan orang yang COVID. Di dalam kota maupun luar kota. Yang mereka by phone minta doa perjamanku dan sebagainya. Saya ingat apa yang dialami oleh Koaming. Anak Tuhan yang takut Tuhan. Terima kasih mobilnya. Pertama, Koaming positif COVID. Minta doa perjamuan. Yang kedua menyusul istrinya karena memang mereka saling mencintai. Jadi akhirnya yang satu COVID, istrinya juga COVID. Saudaraku sampai hari ini saya melihat dan akhirnya mereka percaya malam kita perjamuan kudus dan kita berdoa dan mujizat terjadi dan satu saat dia ketemu saya, Pak, apa namanya Pak Enggi? Antibody, apa namanya? Antibody saya Pak keren. Saya aja yang pakai hand body enggak apa-apa. Haleluya. Kalau Anda sedang sakit terkapar apapun juga sakitmu. Mungkin dokter berkata, Ibu kamu sakit kanker dan tidak mungkin sembuh. Ibu gagal ginjal harus cuci darah pakai ringso. Ibu engkau dan sebagainya. No. Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Allah yang menepati janjinya dengan sumpah. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, adakah good news dari surga, dari firman Tuhan. Oleh karena itu bersukacitalah. Saya sering bilang sama ibu saya umur sekitar 70 tahun. Saya bilang, Bu, jangan merasa tua. Kalau orang sudah mulai merasa tua, dia tidak buat apa-apa. Oh saya ini sudah tua, sudah tidak bisa buat apa-apa.
tepuk tangan pun sulit. No. Sahabat Kristus, jangan merasa tua, saudaraku. Sekalipun umurmu 80 tahun, saudaraku, tetaplah berjiwa muda. Lari pagi, piano, lari pagi. Haleluya. I am that I am. Saya berdoa tengah-tengahnya ibadah. Ada orang-orang yang dijamah Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Haleluya. Saudaraku, mengapa Allah kita tidak berubah? Karena He is God, Dia adalah Tuhan. Tapi yang kedua, kenapa Allah kita tidak berubah? Karena saudaraku, Dia adalah everlasting Father. Dia Bapa yang kekal. Artinya apa Pak Enggi? Bapa yang kekal. Bapa yang Alfa dan Omega. Bapa yang tahu rencanamu atas hidupmu. Alkitab berkata bukan hidup yang penuh dengan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan kemerdekaan serta kemenangan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Everlasting Father. Dia Bapa yang kekal yang tahu masa depanmu. Alkitab saya mencatat, kita bukan punya masa depan yang madesu. Oh, Pak Pendeta, saya ini tidak punya siapa-siapa. Kadang-kala ketika sendiri saya hanya nyanyi, ada siapa, aku ada siapa, tak perlu bertanya, jawabnya ada di atas sana. Oh. Mungkin saudaraku, Anda lahir tanpa tahu di mana bapak dan mamamu. Saya ingat pemimpin saya namanya Pendeta Frankie Utana. Sejak lahir sampai besar, setelah menjadi hamba Tuhan, dia belum tahu siapa bapak ibunya. Haleluya. Tetapi dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Allah everlasting Father, Bapa yang kekal itu artinya tahu masa depanmu. Anda menikah dengan siapa, Anda berumah tangga dengan siapa, dan rancangan-rancangan yang terbaik akan terjadi. But my God is everlasting Father. You understand? Kalau saya bertanya, you understand? Saudara jawab 10 gitu saudara. You understand? 10 gitu saudaraku. Haleluya. Saudaraku, saya suka ke luar negeri tapi modal bahasa Inggrisnya patah-patah. Hanya bisa yes or no. Kalau ke rumah makan dan makannya gratis, saya jawab yes. Kalau ke rumah makan, makannya bayar, no. You understand? 10 pagi. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, you understand? 10. Haleluya. Everlasting Father, Dia Bapa yang kekal, yang tahu masa depanmu dan bukan masa depan suram. Saudaraku, sekalipun engkau berkata sudah Pak, hancur sudah jadi bubur. Hukum firman Tuhan, sekalipun sudah jadi bubur, tidak ada istilah sudah menjadi bubur, karena bubur Manado pun juga hauce si cimbing. Enak banget. Haleluya. Jadi punya Bapa yang kekal. Kenapa kita harus percaya saja? Gitu aja kok repot. Selain yang pertama kita punya Tuhan dan the power of Christ has not changed. Kita punya Tuhan yang tidak berubah kuasanya. Tapi yang kedua adalah He is never sleep. Ahok ya sudah bilang apa? Gusti boten sari. Tuhan tidak tidur saudaraku. Binatang apa yang ada di depan itu saudaraku? Ini adalah jerapah. Apa istilahnya, apa istimewanya jerapah? Dalam 24 jam Pak Enggi, itu jerapah hanya tidur sekitar 20 menit. Makanya saya gambarkan jerapah di situ, saudaraku. Dan Alkitab berkata dengan jelas seperti ini. Mazmur 121 ayat 3. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Yang setuju katakan amin. Penjagamu tidak akan terlelap. Jadi saudaraku, satpam boleh terlelap tertidur saudaraku. Dan sebagainya apa?
penjaga-penjaga security, bodyguard boleh tidur, saudara, boleh terlelap. Tetapi penjaga Israel yang namanya Yesus tidak pernah terlelap. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan lupa menjawab doa saya. Siapa bilang? Tuhan sudah pernah lupa. Selama masih ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan saudara dengar, sekalipun engkau tidak berdoa maaf. Engkau lupa berdoa karena kecapean dari kantor, dari bisnismu, dari rumahmu dan sebagainya. Satu aktivitas dan saudara tertidur, ampuni saya Tuhan, langsung tidur. Tuhan tetap menjagai engkau. Engkau ada bersamaku, Pak Engki. Yes. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Saudara sedang tidur, lupa berdoa, engkau ada. Saudara berangkat cepat-cepat ke kantor dan saudara lupa berdoa, Tuhan sorry ya, tidak bisa doa. Engkau ada. Saudara karena kesibukan ngitung uang yang terlalu banyak, olsansa, Tuhan bilang, engkau ada. Saudara tahu, ketika saya sudah mulai rasa kekeringan, Tuhan selalu ngomong, Wahyu, hambaku, engkau kurang dekat gak sama aku, sehingga stres dan sebagainya. Yang gampang stres, uangnya banyak, perusahaannya maju, pegawainya oke dan semuanya running dengan baik. Dan saudara bisa belanja yang branded dan semua keinginan saudara bisa dipenuhi. Tapi masih stres, check and reject. Siapa tahu hubunganmu dengan Tuhan mulai renggang. Satu saat ada anak Tuhan ngajak makan saya, Pak, lama enggak makan yuk. Kami makan saudara, di salah satu restoran yang baru buka. Saya suka nila, bakarnya. Iga bakar dan nila bakar. Pak, kenapa ya saya ngalami dan sebagainya? Saudaraku, saya cuma bilang satu, coba cek hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, ini pengusaha, saudara, pengusaha yang diberkati Tuhan, yang ngalami sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, matematika Alkitabmu. Apakah kau mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan? Maksudnya perpuluhan. Saya tidak ada hubungannya. Kau mengembalikan perpuluhan gereja taman. No. Tapi aku pun, saya bilang, pendeta pun mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Gitu ya Pak. Saudaraku, oleh karena itu dengar baik. Engkau boleh terlena lupa Tuhan. Engkau boleh terlalu sibuk. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau ada bersamamu. Cuma malam ini lakukan yang sederhana. Bangun pagi saja. Sering saya katakan 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Mau tidur izin Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu setia buat saya dan saudara. Bahkan saya sering sampaikan, lebih dekat daripada pakaian yang saudara pakai. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Jadi saudaraku, nikmati. Siapa yang pernah jatuh cinta? Lambaikan tangan. Saudaraku, ketika saya jatuh cinta waktu dulu masih muda, sekarang masih sangat muda. Kenapa saudaraku? Saya ada tamu dari Jakarta, orang tanya saya, Pak, apakah Pak sudah married? Saya ceritakan, anak saya yang satu sudah gede, ambil S2 di UGM. Anak dua sudah kuliah di Maranatha, ambil kedokteran. Enak ya, masih muda, dipakai Tuhan. Muda apa? Rambut putih sudah muncul. Kecuali pakai apa? Noni. Rahasianya kita awet muda, pakai noni. Di Kuaming. Saudaraku, semir rambut yang pakai disemir sebentar, 10 pagi pakai noni juga. Noni memang berkuasa.
Haya, kamsia nonia bikin web kan awet muda hitam rambut tanpa putih ya. Kamsia siese nonia. Jadi saudaraku, he is never sleep. Engkau boleh lupa Tuhan, engkau boleh sibuk dan sebagainya. Alkitab saya berkata, ia tidak akan membiarkan kaki goyah. Dengar baik yang sedang mengalami masalah tantangan. Tidak dibiarkan kakimu goyah atau terpeleset. Penjagamu tidak akan terlap. Dia memegang engkau. Haleluya, gemes. Haleluya. Jadi alasan yang tepat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya, kata Rasul Paulus, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sama pagi ya khotbahnya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan sama-sama, ini ayat keren banget. I know whom I have believed. Aku tahu kepada siapa aku telah percaya. Orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah dikecewakan sulit untuk mengalami seperti itu. Tetapi Rasul Paulus, dia berkata dengan jelas, aku tahu kepada siapa aku telah percaya. Hari ini ada nama Yesus yang berkuasa. Saudaraku, saksi hidup apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sejak awal saya melayani mungkin 25 tahunan yang lalu. Saya melayani nol pudol, tidak ngerti apa-apa. Miskin dan semuanya. Sekalipun latar belakang orang tua dulu saya kaya raya, saudaraku. Diberkati saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihin. Tapi karena tidak takut Tuhan akhirnya hancur lebur. Dan dari situ kami bisa kenal Tuhan. Dan luar biasa. Saya melayani pertama masuk sekolah Alkitab. Tiap hari yang lain, hari Sabtu weekend keluar, saya kosek WC, cabut rumput, saudaraku. Jadi kalau sekarang ini kelihatan besar kabuak, jangan, wih enak ya Pak Wahyu, no. Saya cabut rumput, kosek WC, saudaraku. Yang lain makan apa namanya itu, mie ayam, saudaraku. Saya cuma telan ludah. Alangkah seandainya saya punya uang, saudaraku, saya kosek WC dengan setia. Saya berpuasa. One day, satu saat yang indah, ada orang kirim 80.000 untuk biaya sekolah saya setelah 1 tahun kosek WC. Jadi kalau saudara perlu membersihkan WC dan toilet, hubungi 08523 836 2000. Pendeta Wahyu akan melakukan buat saudara. Promosi gratis. Saudaraku, I know whom I will believe. Aku tahu kepada siapa aku telah percaya. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Alkitab saya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Bu, Pak, Bapak, Om, Tante, adik, kakak, Anda tidak salah mempercayai Yesus karena engkau tidak akan pernah dikecewakan. Seumur hidup saya, ketika saya melayani, saya tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Ciamik. Di dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang menarik dikatakan. Saudaraku, tempo waktunya yang dipakai. Ketika Rasul Paulus berkata, I know. Itu memakai apa? Tempo waktu present tense dan I had believed present perfect. Artinya apa? Paulus mengetahui apa yang telah dia imani dahulu. Artinya apa? Tuhan sungguh sudah terbukti. Kalaupun kita percaya di sementara kita sakit, sementara kita sedang menantikan mujizat dan sebagainya, saudara dengar tidak akan pernah mengecewakan karena kita tahu siapa yang kita percaya. Amin. Haleluya. Garanti Tuhan buat kita. Saya pernah singgung di bagian yang lalu saya khotbah. Yang pertama, the presence of God. Dia Allah yang, the presence of God. Dia Allah yang selalu hadir buat kita. You understand? Dan yang kedua, the promise of God. Dia Allah yang memberkati dan menggenapi janjinya. The plan of God. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Yang keempat adalah the power of God. Dia akan menyertai saudara dan saya dalam perjalanan hidup dengan kuasa Allah
yang dasar. Di akhir daripada khotbah saya akan menyampaikan 3 tingkatan orang percaya. Yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan belief. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Yohanes 20:27. Yang tingkatan orang yang pertama adalah belief atau percaya. Saudara tahu, saudaraku. Dan jadi yang kita di bagian yang mana? Kita di bagian orang yang percaya. Saudaraku, ada 3 jenis orang percaya. Yang pertama, melihat dan percaya. Yang kedua, saudara coba lihat di bagian mana? Melihat dan tidak percaya. Ini kebacut orang-orang Farisi. Yang keempat, tidak melihat dan tidak percaya. Nah, ini orang netral, saudaraku. Tetapi yang keempat, yang seharusnya atas kita adalah tidak melihat dan percaya. Itu lagunya gimana Pak gitu? Meskipun tak kulihat. Refnya. Oh, dari awal saja. Meskipun haleluya. Dan ku yakin Dia menebus dosaku. Dan ku yakin Dia berkuasa. Yang setuju katakan amin. Sekalipun sonde melihat, tetapi kita percaya. Jangan jadi Kristen Thomas, jangan melihat tidak percaya, apalagi tidak melihat dan tidak percaya. Seharusnya sekalipun tidak melihat, tetapi kita tetap percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama adalah, saudaraku, kita orang percaya, belief. Baca ayat ini sama-sama. Apa bedanya dengan apa yang ditulis dalam ayat ini? Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja. Terus itu baik. Kita hanya sadar level baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan setan? Kalau hanya percaya, pokoknya aku percaya deh. Aku percaya Pak, swear aku percaya. Pun punya seperti itu, keyakinan seperti itu. Makanya Alkitab berkata, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, engkau percaya Yesus saja, tapi sudah tidak masuk dalam keselamatan. Amin. Tetapi yang kedua adalah trust. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku lihat Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua, yang pertama belief, saudaraku, yang pertama adalah belief, orang percaya, tetapi yang kedua adalah kita harus sampai kepada level yang kedua adalah trust, mempercayai. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Makanya ketika kita butuh keselamatan di dalam Yesus, Tuhan berkata, percaya dengan mulut dan hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akulah Dia dalam segala laku. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua levelnya adalah level yang disebut dengan trust. Mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, man. Halo, hari ini yang sedang bisnis, hari ini yang sedang bisnismu sedang menuju mulai saudaraku mengalami penurunan kurvanya. Apakah engkau mempercaya Tuhan sanggup mengubahkah? Yes, saudara akan melihat. Kami di depan hall ini sedang membangun rumah doa bagi segala bangsa, gereja yang kapasitasnya sekitar berapa? 1.500 sampai 2.000. Lantai 1 untuk hall, untuk parkir dan food court. Lantai 2 untuk hallnya dan beberapa office ada di situ. Dan yang ketiga, lantai 3 adalah menara doa dan juga guest house di situ. Saudaraku, guest house-nya ada di situ. Kalau tamu-tamu pendeta datang, nginap di situ. Dan mungkin total tidak terlalu banyak, sekitar 25 M. Dan sampai hari ini mungkin sekitar sudah 8 M Pak Enggi. Tapi keren banget Tuhan itu. Sampai hari ini sekitar 8 M.
Kami tidak pernah proposal dan sebagainya, Pak, tolong dong. Kami lagi bangun gereja, apalagi saudaraku di lampu merah kita mulai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menabur bersama-sama untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Rock. Mari silakan yang tergerak, monggo. Kricik 100 perak. No. Kami tidak pernah lakukan, kami tidak ngajari tim panitia pembangun atau pendeta-pendeta. Tuh kasihan wajah melas, tolong. Karena kita percaya kita punya double speaking power. Kita punya perkataan imam dan raja. Mulut kita berkuasa. Kita selalu berdoa bangunan selesai. Diberkati dalam nama Yesus. Ada 2 pengalaman yang menarik. Mungkin saudara jangan bosan saya ceritakan ya. Satu saat ketika dari gereja ini ke pantai, namanya Pantai Ruah 30 menit. Sejak 3 siang lalu ketika lewat pantai itu hampir sampai pantai, saya selalu menunjuk di sebelah kanan. Saya bilang gini, seandainya punya tanah kecil aja di situ, saya pengen punya villa, saya bisa istirahat setelah khotbah dan semuanya. Saya selalu gitu saudara. Satu saat bulan lalu dihubungi sama jemaat, Pak mau tanah. Di mana? 100 meter dari Pantai Ruah. Loh di mana? Rupanya saudaraku, saya menyesal. Saya cuma di mana titik fokusnya, di mana saya selalu bicara seandainya punya tanah kecil betul 300 meter persegi, tapi lumayan kan untuk pendeta. Tapi seandainya saya bilang Tuhan, seandainya ada tanah 100 atas 1 hektar saja, tapi bahaya bagi pendeta, terlalu banyak berkat. Dan tempat itu rupanya kita punya ucapan kita berkuasa. Dan akhirnya saudaraku tanah itu diberkati untuk saya. Di 100 meter dari Pantai Ruah. Jadi view-nya bagus banget saudara. Tapi yang kedua, kemarin ada tamu saudaraku. Kita kasih makan ayam kafir kasumba. Dan orangnya bisik saya makan bersama keluarga yang luar biasa, anak Tuhan dari Jakarta. Pak makan sini dong. Dan bisik saya, Pak saya tergerak sedikit ya. Untuk pembangunan gereja nanti next time kita buat. Oke, enggak apa-apa Bu, Tuhan berkati. Saya lapor sama Pak Enggi sama istrinya. Pak Enggi, tadi keluarga tadi pengen nabur untuk pembangunan. Saudaraku saya bilang 50 juta aja lumayan ya. Pak Enggi bilang jangan 50 Pak, 500 juta. Oh iya ya 500 juta. Saudaraku apa yang terjadi? Tengah-tengah semua blessing and bonus saya bunyi tung. Betul transfernya 50 juta. Saya menyesal dengan kata-kata saya. Tapi kehendak Tuhan. Dan sudah bersyukur di hadapan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam Raja-Raja dikatakan. Seperti yang dialami oleh janda ini. Janganlah takut. Pulanglah buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Nurut wanita ini. Dan akhirnya terjadi mujizat Allah. Tingkatan yang ketiga, yang terakhir adalah tingkatan mempercayakan entrust. Jika Allah kami yang kami puja, kata Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskannya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, jika Allah yang kami sembah sanggup menyembuhkan saya, maka saya akan disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jika Allah yang kami puja yang namanya Yesus sanggup memberkati, ia akan memberkati juga. Jika Allah yang namanya Yesus sanggup merubah hati suami mertua istri, dia Allah yang sanggup merubah hati yang perlu dipulihkan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 hal, 3 tingkatan iman. Yang pertama, believe, percaya. Tapi yang kedua, trust, mempercayai. Tetapi yang ketiga, entrust, mempercayakan. Katakan sama-sama, jika Allah yang kami puja sanggup menyembuhkan kami. Dengar baik, yang sakit-sakit apapun, sekalipun sakit parah, maka ia akan menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Katakan yang sedang alami masalah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, dan membuat mujizat hari ini. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu mujizat buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, mari, seperti yang saya sampaikan hari ini, gitu aja kok repot. Percaya aja, gitu aja kok repot. Ketika kita sampai kepada level mempercayakan Tuhan, level entrust kepada Tuhan, saya percaya, mempercayakan sepenuhnya. Not good idea, but God idea. Bukan rencanaku yang jadi, tetapi rencana Tuhan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Hari ini saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada, khususnya bagi saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Saudara berkata, Pak Wahyu, saya perlu mujizat Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang dikatakan oleh Daniel, katakan. Saudara boleh melupakan model saya, wajah saya, tapi Daniel 3:17-8, jika Allah kami puja sanggup, Allah kita juga sanggup melakukan mujizat. Mari katakan, aku berserah, dan saya akan berdoa. Aku berserah, ya Tuhan, sama-sama. Aku berserah, sama-sama. Kepada siapa kita menyerah, menentukan akan apa yang terjadi. Ketika sudah menyerah kepada Yesus, Allah yang sanggup, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang sama akan melakukan perkara yang besar. I'm that I am. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan. Kalau saudara datang berkata, Pak, sakit saya, Pak, ekonomi saya, Pak, rumah tangga saya, Pak, masa depan saya, Pak, apapun juga jawaban saya sederhana. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskannya, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Terima mujizat in the name of Jesus. Lambaikan tangan saudara, terima mujizat demi nama Yesus. Terima kuasa Allah demi nama Yesus. Sembuh, pulih, diberkati, sukacita, bahagia, menang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Dan biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara dengan kuat. Minggu ini mereka akan ada kesaksian-kesaksian yang hebat dan luar biasa. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang disebut dengan percaya aja, gitu aja kok repot. Mari lewat perjamuan kudus ini, persiapkan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Saya mengajak keluarga-keluarga saya yang di Sumba, yang ada di Bali, Singaraja, yang ada di Ruteng, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Makassar, Jakarta, Taiwan, juga Singapura, serta Malaysia, dan kota-kota yang lain yang setia mengikuti program ini. Mari persiapkan perjamuan kudus untuk setiap kita, supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan diteguhkan oleh Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kakinya terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Katakan, dan ku yakin, bangkit berdiri bersama saya, menebus dosaku, dan ku yakin
yakin sama-sama Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus Juru selamatku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Kita percaya yang kedua artinya He is never sleep. Dia Tuhan yang tidak tertidur, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kekudusan adalah cara kita melihat Tuhan. Barang siapa orang yang kudus akan, oleh karena itu darah Kristus tercurah untuk menguduskan saudara. Bilur Yesus menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, dan memberkati saudara. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dan ku yakin Dia menebus dosaku, dan ku yakin Dia berkuasa. Sama-sama ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus Juru selamatku. Mari buka tangan bersama-sama. Kepada siapa aku percaya menentukan akan apa yang terjadi. Kami percaya kepada Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami katakan juga, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, terjadi atas umatmu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur, yang melakukan investasi bagi kerajaan Allah, berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya untuk setiap kami, minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Dan minggu ini semua yang terbaik dari surga turun atasmu. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi amin. Tepuk tangan yang beriang untuk kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan 7, 8, 9, dan 10. Sampai selama-lamanya. Shalom.